Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini dia nih sebuah fakta kenyataan yang sering kali kita lupa. Teman-teman, sadar gak sih? Ternyata si grogi itu, rasa grogi itu adalah biang kerok kehidupan kamu yang maaf banget. Kok selama ini semuanya terkesan agak mampet atau ngadat. Coba deh, sekarang tanpa kita berburuk sangka sama diri sendiri, kita lihat ke dalam diri. Nah, ada nggak sih sebuah keluh kesah di dalam diri kamu belakangan ini yang ujung-ujungnya tuh sebuah pertanyaan begini. Kenapa ya kok saya cupu banget, payah banget, menghadapi hal itu aja kok saya nggak berani? Pernah bertanya seperti itu? Kalau memang pernah, video ini adalah obat sejati yang kamu butuhkan. Karena percaya atau enggak, rasa grogi kita itulah biang kerok rezeki kita sendiri jadi mampet. Ini fakta ilmiah dan bisa kita buktikan. Yuk, kita obati. Jadi gini teman-teman, saya dapat ide untuk membuat konten mengenai ini bukan tanpa alasan ya. Karena diri saya sendiri, benar, sebagai sahabat kamu, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Coba deh, sekarang kamu boleh tuliskan kisah kamu di komentar dan kamu rasakan perbedaannya ketika kamu curhat di komentar ya. Ada semacam perasaan plong. Curhatkan di komentar. Pernah nggak kamu mengalami sebuah permasalahan yang ada kaitannya dengan rasa grogi dan tiba-tiba ujung-ujungnya membuat kamu menyesal? Tuliskan di komentar, nanti saya berikan hati. Nah, teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Diri kamu berapa kali belakangan ini, maaf ya, benci banget sama diri kamu sendiri ketika kamu jadi orang yang kalah dengan rasa grogi? Saya ulangi pertanyaan saya, belakangan ini berapa kali kalau secara jujur diri kamu pernah ngerasa benci sama diri sendiri bukan sama orang lain? Kenapa? Karena kenapa sih kok saya ini jadi orang penakut banget, grogi banget, cupu banget, tidak bisa menghadapi apapun yang orang lain bisa. Sampai ujung-ujungnya, maaf ya, kalau lagi bercermin diri kamu tuh kayaknya susah banget buat tersenyum. Kalau lagi foto kayaknya cuma modal mulut manyun aja ke depan. Gak pernah tuh foto pakai senyuman. Kenapa? Karena maaf, ada perasaan yang tidak bisa kamu hindari, yaitu benci terhadap diri sendiri karena kalah terus melawan rasa grogi. Pernah seperti itu? Kalau memang pernah, saya punya satu obat sederhana yang bisa melancarkan rezeki kamu karena groginya sudah sembuh atau bahkan hilang. Begini obatnya teman-teman. Tahu nggak, rasa grogi kamu kemarin, rasa takut kemarin yang ada dalam diri kamu tuh, penyebabnya apa sih? Bukan karena diri kamu tuh jelek, cupu, payah, atau sehina yang kamu pikirin. Bukan itu semua kok. Penyebabnya apa? Benar. Karena di masa lalu diri kamu pernah ya punya pengalaman yang kalau diinget-inget tuh bikin kamu takut sendiri. Maaf nih, apa yang terjadi di waktu kamu kecil? Coba deh kamu inget-inget lagi. Ada kan peristiwa di waktu kecil yang mana di waktu itu diri kamu tuh ngerasa sendirian gak sih? Diri kamu ngerasa kayak gak punya siapa-siapa gak sih? Bukan karena kamu gak punya temen ya. Temen mungkin punya, tapi ya gak enak aja gitu loh. Kayak diri kamu tuh gak pernah bisa merasa bahwa aku tuh hidup di tengah-tengah manusia. Dan perasaan itu kamu alami lama. Saking lamanya ketika kamu dewasa nih sekarang, perasaan itu loh yang jadi biang kerok membuat kamu jadi gampang kalah dengan rasa takut atau grogi hidup kamu sendiri. Coba secara jujur, ada nggak pengalaman di waktu kecil yang membuat kamu merasa tidak punya siapa-siapa alias merasa sendirian? Kalau memang pernah, tuliskan di komentar, ini saya banget mas. Nah sekarang coba bayangkan, pakai logika aja deh teman-teman. Kalau kita selalu pernah merasa sendiri, wajar nggak sih kita jadi takut? Saya ulangi,
Kalau dulu kamu pernah merasa dalam waktu yang lama sendirian terus tuh, wajar nggak sih kamu jadi takut akan kehidupan kamu? Kalau bagi saya itu wajar loh. Kenapa? Karena kamu ngerasa sendirian. Saya tahu mungkin kamu punya teman, kamu punya keluarga, diri kamu punya orang-orang di sekitar kamu yang baik-baik. Alhamdulillah ya, puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi sayangnya, gak setiap orang yang punya teman itu merasa ramai. Gak semua orang yang punya pasangan itu merasa riuh. Gak semua orang yang punya keluarga bahkan merasa dirinya itu hangat. Itu kamu bukan. Maaf ya kalau saya nampar kamu terus karena terlalu relate. Gak apa-apa kok. Itu dia. Itu adalah biang keroknya. Dan tugas saya sebagai sahabat kamu ingin membasuh pelan-pelan luka yang ada di batin kamu ya. Jadi gini, kan kita udah ngebahas nih, kamu udah sadar juga ya, bahwa memang benar kamu selama ini sering merasa sendiri. Sekarang udah dong, udah cukup. Jangan menyalahkan diri kamu terus. Diri kamu jadi takut atau grogi kemarin, itu bukan karena kamunya yang salah. Diri kamu ini manusia normal, sehat lahir batin. Gak ada yang menunjukkan gejala-gejala bahwa kamu tuh gak waras, aneh. Gak. Diri kamu jadi kayak gini normal karena diri kamu sendiri pun pernah merasa sepi di masa lalu. Nah, pertanyaan emas berikutnya, kalau begitu gimana mas caranya supaya saya tidak merasa menjadi orang yang mudah merasa grogi lagi, sehingga kalau saya harus presentasi ketemu klien saya nggak grogi, sehingga kalau saya ketemu calon jodoh saya nggak jadi orang yang aneh di depan dia gitu kan. Karena emang bener, grogi, rasa takut itu cenderung menghalangi rezeki kita sendiri, betul? Nah, saya punya obatnya. Gini, teman-teman, diri kamu harus sadar satu hal. Apa itu mas? Bahwa apa yang kamu lihat itu bukanlah kenyataan. Loh, mas, bentar deh, saya bingung. Ini maksudnya apa ya? Enggak, dengerin dulu. Kamu harus sadar bahwa apa yang diri kamu lihat itu bukanlah kenyataan. Maksud saya gini loh. Sadar nggak kenapa kita cenderung ngerasa sepi belakangan ini? Padahal kejadiannya udah lama tuh yang bikin kita takut udah di waktu kita kecil. Sementara kita udah gede nih. Kenapa kok kita masih suka ngerasa takut? Jawabannya sederhana. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, betul nggak? Coba sekarang saya tanya. Di hari ini aja deh, nggak usah kemarin. Di hari ini secara jujur. Berapa kali kamu ngebandingin diri kamu secara tidak sadar maupun sadar dengan kehidupan orang lain, dengan orang lain? Saya ulangi pertanyaan saya. Di hari ini, sewaktu kamu menemukan atau menonton video ini, berapa kali kamu ngebandingin diri kamu sendiri di hari ini dengan kehidupan orang lain yang menurut kamu lebih oke daripada kamu, lebih bahagia daripada kamu, lebih sehat daripada kehidupan kamu? Jujur. Bener kan? Nah, itu yang membuat kita cenderung menjadi si penakut atau si grogi. Karena kita berpikir dalam diri kita ada sebuah perkataan, kenapa sih kok aku tidak bisa kayak dia? Kenapa sih kok aku tidak bisa seberani dia? Kenapa sih kok aku tidak bisa seoke dia kalau ngobrol? Kenapa fisik aku begini sih? Kenapa sih kok aku harus seperti ini, gak seperti dia? Betul kan? Coba renungkan. Nah, saya mau kasih tahu sama kamu, orang yang kamu jadikan perbandingan tadi, atau sesuatu yang kamu jadikan perbandingan tadi tuh, dia itu tidak seoke yang kamu pikir. Gak usah jauh-jauh deh, saya nih sebagai sahabat kamu, kesannya kayak orang positif banget ya. Iya kan? Wah, padahal enggak loh, jujur. Saya ini, kalau misalnya saya telat sholat, badan saya langsung bergejolak tidak nyaman. Bisa sedih sendiri juga, sama kayak kamu, bisa panik juga. Terus kalau saya udah lama nggak olahraga nih teman-teman, saya jadi nggak enak juga badannya, jadi gampang mellow. Apalagi kalau udah sholatnya telat mulu, nggak olahraga, wah, habis deh psikologi saya berantakan, bisa lebih mellow, bisa lebih anxiety daripada kamu. Persis, sama kita.
Loh kok Mas Aryan tapi kayaknya oke-oke aja? Karena saya punya obatnya. Obatnya, satu, saya menganggap semua manusia sama seperti dengan saya. Semua kesempurnaan itu fana. Semua kesempurnaan itu fata morgana. Jadi ketika saya melihat orang lain yang lebih oke dari saya langsung berkata dalam hati, itu semua hanya sandiwara. Sebab apa? Orang gak mungkin nunjukin nangis-nangisnya dia di dalam batinnya di depan umum kan? Orang gak mungkin juga menunjukkan masalah hidupnya terus-terusan di depan umum kan? Orang pengen dilihat oke, orang pengen dilihat kuat, orang pengen bahkan dilihat sebagai seseorang yang sempurna. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya ingin menjadi orang yang bahagia. Maka dari itu saya perbaiki ibadah saya tenang. Saya perbaiki pola olahraga saya jadi tenang juga. Saya minum kunyit dan jahe setiap pagi teman-teman, asal kamu tahu. Di situ saya baru tenang. Ketika saya tenang, saya baru bikin konten untuk kamu. Jadi kita sama. Kalau mau tenang, lakukan sesuatu dong buat kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Satu, stop membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena sehebat apapun kesempurnaan orang lain, itu tipu daya fata morgana. Kamu tidak melihat kekurangannya karena kamu tidak 24 jam di sampingnya. Yang kedua, ayo perbaiki ibadahmu kepada Tuhan. Saya enggak jadi orang yang sok religius. Perbaiki kualitas hubunganmu dengan Tuhan, itu mempengaruhi kewarasan diri kamu loh. Saya sebagai pelakunya teman-teman, ya. Ibadah itu wajib karena kita butuh. Saya ulangi, ibadah itu wajib karena kita butuh. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Jadi diwajibkan. Jadi perbaiki ibadah kamu, maka semua akan membaik. Dicoba deh, perbaiki ibadah kamu di hari ini, lihat perbedaannya. Yang berikutnya, ayo, saya berulang kali bilang, gerakan badan kamu olahraga. Berapa banyak sih video pagar kehidupan yang menyuruh kamu berolahraga? Berapa banyak juga video pagar kehidupan yang kamu praktekin, banyakan mana sama yang tidak dipraktekkan? Sekarang ayo, jujur deh, kamu sayang gak sih dengan diri kamu sendiri? Halo, serius saya bertanya, diri kamu sayang gak sih dengan tubuh kamu sendiri ini? Kalau udah bosen nangis-nangis sendiri, galau-galau sendiri, ayo dong olahraga yang paling ringan aja, mau ya? Besok pagi jogging pelan-pelan di depan rumah, mau ya? Ayo dong, sayangi diri kamu sebelum kamu memutuskan menyayangi orang lain. Katanya mau bahagia, lakukan dong sesuatu, ya? Nah, dari situ, pelan tapi pasti, jiwa kamu yang tadinya kurang waras sehingga gampang grogi, gampang takut, itu akan pulih. Bener. Grogi, takut itu dasarnya adalah jiwa yang sedang dalam keadaan tidak normal, tidak waras. Sehingga ketika kita tadi melakukan pola yang saya suruh 3 tadi tuh, kewarasan kita akan membaik, jiwa kita akan normal, dan ujung-ujungnya hati kita menjadi tenang, kita menjadi gampang untuk merasa damai. Ketika si grogi datang, dia tetap datang, tapi dia tidak membuat kita jadi seaneh sebelumnya. Takut tetap datang, tapi dia tidak membuat kita menjadi seaneh sebelumnya. Lakukan ini deh. Udah, jangan didengarkan doang. Ini ringan loh, sangat mudah untuk dipraktekkan. Praktekkan ya. Dan satu lagi, kalau kamu butuh curhat pribadi dengan saya, silakan. Caranya bisa kamu lihat di komentar atau bisa lihat juga di deskripsi. Ada link di situ, kamu sentuh ya. Saya ingin kamu menjadi manusia baru yang bahagia. Diri kamu spesial loh. Sadari itu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.